Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, pada kesempatan video kali ini di hadapan saya sini kita akan memperbaiki kelistrikan di bit ESP atau bit FI starter halus ya, yang keluaran tahun 2015 ya. Ini kendalanya awalnya ya ke sini. Jadi saya cerita dulu kronologinya. Jadi awalnya ke sini chat ke saya, katanya motornya itu pengen merapikan perkabelan, kemudian juga akinya sering tekor katanya kan. Kalau motor itu ditinggal semalam atau sampai sehari 2 hari lah, motornya itu akinya langsung ngedrop, jadi starter tidak bisa digunakan. Dan pernah ganti aki juga katanya, cuman bertahan selama 3 atau 4 bulan, kemudian ganti aki baru lagi. Dan sekarang aki yang barunya, yang baru dia ganti ini ya, ini juga sudah mati ya. Sudah saya coba cas, ternyata sudah mati juga ya, sudah tidak mau mengisi lagi ya. Nah, ini saya pinjamkan aki yang bekas juga tapi masih normal ya. Jadi kendalanya di sini adalah motornya itu awalnya dibawa touring dulunya ya, cerita dari pemiliknya ini. Jadi motornya mati, mendadak mati. Kemudian pas dicek di bengkel di tempat ya daerah Riau itulah katanya ya, motornya ini ternyata perkabelannya ada yang terbakar ya. Lalu sudah diperbaiki oleh mekanik yang di sana, tapi karena perkabelannya acak-acakan ya, aut-autan ya, dibungkus seadanya. Jadi beliau chat ke saya untuk minta diperbaiki sekaligus dicek kelistrikan yang lain. Nah, setelah saya bongkar, saya ada videonya ketika awal saya bongkar bagian dada depannya. Nah, nanti saya tampilkan ya videonya. Nah, jadi begitu ya gambaran dari kabel sebelumnya. Nah, kemudian ya, karena ini stangnya sudah dirombak juga seperti ini ya, otomatis kan perkabelan semuanya yang di bodi ini sudah diacak-acak juga ya. Jadi saya kerjakan dulu merapikan perkabelan bagian saklar kanan ini ya. Nah, saklar kanannya ini ya, ini sudah saya rapikan. Kemudian yang saklar kiri sudah saya rapikan ya, tidak sempat saya videokan. Nah, sampailah saya mau merapikan ke bagian kabel bawah sini ya. Nah, di sini udah terbuka seperti ini ya. Nah, ini sebelumnya sampai sini sih. Nah, sampai sini ya. Ini masih tertutup, yang di sini sudah terbuka. Kemudian ini karena akinya yang lamanya sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah mati ya. Jadi saya pinjamkan aki baru. Saya mau mengecek perkabelan di sini. Nah, ketika saya buka ya, tapi ini sudah saya rubah sih, sudah saya kembalikan ke standarnya. Nah, ini kan bekas apa ya? Ini bekas sobekan sebelumnya. Sudah saya selasi lagi. Jadi kabel yang di sini ya, kabel yang warna hitam garis coklat ini. Nah, ini menuju dipotong lalu disambung ke sini ya. Disambung ke sini, lalu karena merasa ada yang aneh ya, ada yang bekas dirubah, jadi saya tanyakan ke pemiliknya, ini emang dirubah seperti ini? Katanya tidak tahu, kemungkinan besar dirubahnya ketika ada waktu masalah dia waktu touring itu ya, sama bengkel yang sebelumnya. Oke, bisa saya terima ya, mungkin karena dirubah. Biasanya kan karena kunci kontak di off biasanya nyala terus kan,
Nah biasanya memang ada yang dirubah dicabut yang di sini biar si klakson sama lampu sen ya, biasanya ini kan jalur klakson, jalur lampu sen dan lampu rem di sini ya. Kalau untuk lampu utamanya kan di kabel warna merah, hitam garis merah. Nah biasanya dari sini itu yang membuat lampunya menyala terus, mungkin itu yang bikin drop ya, jadi dirubahlah ke sini. Tapi nyatanya ya, setelah balik dari situ akinya tetap drop ya. Lalu saya periksa ya, saya minta untuk dikembalikan ke standarnya. Saya bilang kan, saya balikan ke standarnya. Nanti sekalian saya cek juga ya, apa penyebabnya si arus yang di sini. Nah ini kan screennya, ini ada satu lagi screennya, ini sengaja saya cabut biar tidak masuk ke sini apinya ya. Jadi screen yang ini, di sini ada dua screen di sebelah kiri saya. Yang satu 25, yang satu 5 ampere harusnya ya. Tapi ini udah diganti ke 15 ampere ya. Ini bisa dilihat sudah diganti ke 15 ampere. Kemudian yang di sini betul ya 10 ampere semuanya. Ini ketika saya cek menggunakan test pen, di sini betul ketika kunci kontak off memang harus ada standby ya di dua screen ini. Nah, tapi ketika saya cek di sini kunci kontak masih posisi off, di sini sudah ada arus ya. Sudah ada arus di screen yang 3 ini ya. Ini kan screen untuk lampu utama yang di sini. Ini untuk klakson, sen yang di bawah ini ya. Klakson, sen dan juga lampu rem ya. Kemudian di sini untuk sistem injeksinya ya. Nah, di sini. Ternyata di sini standby ya, ada arus standby ya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan ketika kunci kontak off jadi kelistrikan tidak mati total ya. Jadi ada arus yang masih standby yang masuk ke bagian ECU, bagian ECU memang harus ada ya yang standby satu, tapi ke bagian yang lainnya itu masih ada standby ya, ke lampu rem seperti lampu rem belakang ya. Ya mungkin tidak ngeh pemiliknya atau gimana ya, tahu-tahu akhirnya sudah drop aja ya. Jadi akhirnya saya bongkar dan saya konfirmasikan, saya cek ya. Biasanya kerusakan seperti ini kadang ada yang di bagian relay kaki 4, ini relay kaki 4 atau kaki 5. Tapi setelah saya bongkar dua relay ini, saya buka, saya cek satu persatu, masih bagus ya, normal ya. Kemudian saya cek lagi yang lain sampai ke belakang ke soket ECU yang di bawah ini ya. Nah ternyata di kabel warna merah garis hitam, kabel besar ini, nah di sini sudah ada arus standby ya. Harusnya kabel merah garis hitam ini ada arus ketika kunci kontak on, lalu switch rem ditekan dan starter ditekan. Di sini baru mendapatkan arus yang nanti didapat dari aki ini ya. Aki ini nanti ketika ini relaynya aktif, switch rem ditekan dan starter ditekan ya. Nah ini baru relaynya aktif, nanti akan menghubungkan kabel merah polos ini yang besar yang dari aki ke kabel merah garis hitam yang menuju ke ECU ya, untuk bekerja sama dengan ACG starter ya, untuk memutar magnet di sini ya. Jadi ini kan sudah starter halus, tidak pakai dinamo starter lagi. Nah nanti setelah mesin menyala, klakson tombol starter pastikan dimatikan ya. Nah otomatis relay ini relay kaki 5, dia akan berpindah ke pengisian ya. Jadi kabel merah ini, merah garis hitam ini akan berubah fungsinya menjadi pengisian kalau mesin sudah menyala ya. Jadi yang akan mengisi ke aki, tapi mengisinya bukan melalui kabel yang di sini ya. Dia mengisinya masuk ke sini kaki relay, nanti ada kaki relay yang di sini, kaki relay kaki 5 yang terhubung dengan relay kaki 4. Nah nanti akan masuk ke screen 25 ampere ini dan baru keluar di kabel merah sini. Nah baru dia akan mengisi ke aki. Nah seperti itu cara kerjanya ya. Jadi di sini setelah saya cek ya, saya putuskan setelah dicek
semuanya saya bongkar. Nanti akan saya perlihatkan juga cara pengecekan saya. ECU-nya ini sudah error ya. Kenapa ECU bisa error? Oke, sesuai kronologi yang diceritakan oleh pemilik motor ini. Jadi motor ini sudah ditambah lampu variasi, seperti lampu utamanya itu di situ. Lampu utamanya sudah dirubah ke yang LED ya. Yang LED ya, walaupun biletnya bilet ala-ala. Kemudian ada pemasangan lampu tembak juga, kiri kanan 2 dan 1 di tengah yang 2 mata kalau nggak salah ya. Nah, cuman tidak ada relay sama sekali ya. Jadi ambil arus inputnya dari kabel sini. Nah, dari kabel hitam ini diambil ya. Jadi tidak ada relay sama sekali. Kemudian arus yang kabel merah ini juga diambil untuk arusnya ke speedonya, karena speedonya juga sudah dirubah yang pada sini. Jadi speedo yang pada sini kan pakai tambahan apa ya namanya, ada jamnya ya. Jadi sudah dipasang ke situ. Ini juga diambilnya dari sini ya, ambilnya dari sini. Kemudian klakson juga sudah dipasang yang keong double, tidak juga ditambah relay. Dan ambil inputnya juga semuanya, karena kabelnya diacak jadi di satu kabel input. Otomatis karena kabelnya kecil seperti ini ya, kabel output kunci kotak kan kecil seperti ini ya, yang dia masuk ke ECU ya. Jadi otomatis kabel ini panas. Ini kropos ya, ini saya sudah sambung ulang. Nah, ini bekas soldernya, ketika saya tarik ini sudah tinggal 2 helai ya yang nyambung connect ya. Ini ketika saya tarik putus, tapi sudah saya perbaiki. Nah, mungkin nanti akan saya perbaiki lagi ya yang lain-lainnya. Ini baru sebagian sih, belum seluruhnya saya perbaiki. Ini juga kabel ini sudah diputus juga ya, terputus juga ya. Jadi intinya ya, karena penambahan aksesoris tapi tidak disertai dengan penambahan relay, menyebabkan si kabel bawaan bodinya ini panas dan membakar kabel-kabel yang lain yang di sebelahnya ya, yang di area bagian atas ini ya. Ini kan ini yang bagian ke bodi. Nah, di sini nanti ada sambungan lagi ke atas nih, ini kabelnya nih, yang bagian ke lampu-lampunya. Ini sudah banyak yang sudah banyak gantian ya kabelnya. Pokoknya kabel aslinya sudah ada yang terbakar katanya ya. Nah, jadi gara-gara itu sehingga kabel ini panas yang menyebabkan ini kan ada berhubungan dengan ECU ya, kabel merah garis hitam yang dari kunci kontak ini. Nah, ini ada hubungannya dengan ECU ini ya. Kabel merah garis hitam yang besar ini juga ada hubungannya dengan ECU ini ya, karena pengisiannya untuk ECU yang jenis K25G ini kiprok regulatornya itu dia sudah ikut langsung dengan ECU-nya ya. Nah, untuk solusinya seperti ini sebenarnya ada 2 opsi ya. 2 opsi. Kalau ada dana, ganti ECU, standarkan perkabelan, beres ya. Berhubung dananya, ECU-nya kan lebih 1 juta ya. Berhubung dananya ya bisa dibilang masih banyak untuk perkabelan yang lain untuk diperbaiki juga, katanya untuk masih ada yang lain-lainnya juga ya. Jadi diputuskan kita rubahlah jalurnya yang sini ya, ada kabel merah garis putih ini kita rubah. Ini kan arus standby yang masuk ke ECU juga ya, dari sekring ini yang saya lepas ini ya, sekring 5 ampere ya. Nah, arus yang masuk ke ECU ini nanti ini kita potong, kita rubah, kita pindahkan jalurnya. Pokoknya kita rubah jalur dari kunci kontaknya. Nah, sebelum kita merubah ini, sebelum kita tahu ya memeriksa sebuah penyakit kerusakan pada kelistrikan motor, tentu kita harus tahu dulu sistem cara kerjanya atau wiringnya dari sepeda motor itu sendiri ya. Di sini sudah ada saya buat catatan. Nah, saya tidak catat yang kalau yang pin ECU-nya kan mana ya, bukunya ada di dalam ya. Nah, ini sudah saya catatkan. Ini adalah jalur dari ECU ya, jalur dari ECU-nya. Untuk jalur standarnya kemana-mana aja nanti akan saya terangkan ya. Ya, saya ambil dulu untuk catatan saya yang satu lagi.
Nah ini jadi catatan saya ya. Ini saya buat mendadak aja tadi ya. Karena di sini saya baru apa ya? Saya baru mempelajari juga untuk kelistrikan totalnya ya, ya ini juga video untuk dokumentasi saya, sekaligus juga untuk mungkin teman-teman nanti yang baru mau belajar, atau ya kalau untuk yang senior mungkin sudah paham ya. Mungkin untuk teman-teman yang baru buka usaha bengkel sama seperti saya mungkin ya, yang baru-baru mau belajar ya, kita sama-sama belajar. Atau mungkin teman-teman yang punya motor Beat yang sama tapi hobi obrak-abrik apa ya, hobi pasang-pasang aksesoris kelistrikan motor, yang hobi yang mau belajar juga, silahkan ya tonton video ini. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut aja. Di sini ini pin soket ECU ya. Nah ini ada kuncian nih, kalau teman-teman perhatikan soketnya di sini kan dia ada soket besar dan soket kecil. Nah soket kecilnya di sebelah sini ya, di bawah ini ya. Nah di bawah ini ada soket kecil, itu ada totalnya 33 pin. Jadi totalnya ada 33 pin, tapi tidak akan saya sebutkan semua kemana fungsi-fungsinya, karena kita hanya fokus di bagian kelistrikan jalur-jalur ini aja ya, kelistrikan kabel untuk lampu-lampunya ya. Nah di sini kan ada nomor-nomor pinnya sudah saya catat. Dari nomor 1 kita hitungnya dari sebelah kiri, dari sebelah kanan ke kiri, balik lagi ke sini ya, ke pin tengahnya, kemudian pin paling bawah ya. Oke, jadi saya mulai dari sini dulu aja ya. Oke, jadi kelistrikan ini yang di relay sini. Nah biar kelihatan ya, biar fokus ke sini. Ini ya, kelistrikan yang di relay sini. Ini kan ada arus dari aki ya. Oke, arus dari plus aki ini berawalkan dari aki ini. Dari aki ini di cabang 2 kabelnya ke sini ya. Nah masuk ke relay kaki 5 ini satu, masuknya ke bagian yang di tengah ya, kabelnya yang sini. Kemudian masuk ke sini satu, ke sini, masuk ke sini, masuk ke sekring yang 5 ampere tadi ya. Nih masuk ke sekring 5 ampere. Dia juga terhubung dengan sekring yang 25 ampere ini ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, di baliknya ini, dia dari sini terhubung juga dengan yang sekring ini. Nah dari sekring ini masuk yang 25 ampere ini ya, masuk dari sini, keluarnya di sini, dari sini masuk ke relay kaki 4 ya, relay kaki 4. Nah ini kita stop di sini. Kemudian yang di sini relay satu lagi 5 ampere, masuk dari kabel plus aki, dikasih sekring, keluarnya di kabel sebelah sini. Nah nanti keluarnya kabelnya warna merah garis putih. Nah merah garis putih ini arusnya menuju ke ECU. Jadi ini arus standby ya, kunci kontak off. Ini arusnya tetap ada 12 volt. Nah ini saya buatkan gambarnya, nah biar kelihatan ya. Ini kita contoh, ini aki ya, merah ya. Yang merah tadi itu dia masuk ke sekring 5 ampere satu, kemudian satu lagi ke sekring 25 ya. Ini kita mana ya, pokoknya ini sekring 25 lah. Tapi kita tidak bahas sekring 25 nya, kita bahas sekring yang 5 ampere yang masuk ke ECU ya. Kemudian dari sekring 5 ampere ini dia menuju ke, nah ini sengaja saya putus ya, nanti akan saya terangkan kenapa ini saya putus. Fungsinya untuk kita merubah jalur ya. Aslinya ini kan terhubung gini langsung ke ECU. Di ECU itu pinnya nomor 3, masuknya di sini pin nomor 3, 1 2 3 merah garis putih, 12 volt standby sekring 5 ampere ya. Setelah dari ECU nanti dia akan dikeluarkan lagi dari ECU itu menuju kabel warna merah garis hitam ya. Kita cari merah garis hitam. Nah di sini, nah merah garis hitam di pin nomor 13. Nah dia akan menuju ke kunci kontak.
Nah, dia menuju ke sini. Saya tunjukkan ya. Nah, ini menuju ke sini. Ke sini, lalu ke sini ya. Ini kabel kontak. Nah, ini baru menuju ke sini. Nah ya, baru menuju kunci kontak. Nanti dari kunci kontak. Nah, di sini saya lihatkan gambarnya lagi. Ya, maaf ya kalau ini videonya pasti agak panjang nanti. Karena untuk kelistrikan ini tidak bisa bikin video yang pendek ya. Jadi biar teman-teman bisa paham ya. Jadi masuk keluar di pin 13 ya dari ECU, kabelnya merah hitam yang kecil ya, masuk ke kunci kontak. Ini sama saya putus juga, sebenarnya terhubung. Jadi teman-teman hiraukan dulu yang tanda silang ini. Pokoknya ini teman bayangkan aja ini terhubung, masih terhubung ya. Masuk ke sini. Ketika kunci kontak diputar on, nah baru arusnya akan mengalir ke kabel hitam. Kabel hitam itu ada cabang 2 ya. Yang satu masuk ke ECU ya, di pin nomor 14 ke ECU. Yang kabel satunya lagi dia masuk ke bagian relay. Ya, dia masuk ke relay kaki 4 dan juga kaki 5 untuk mengaktifkan si relay ini ya. Itu cara kerjanya ya. Nah, setelah masuk ke relay kaki 4 dan kaki 5 ini, di relay kaki 4 itu ada massa dari ECU. Ini masanya standby dari ECU ya. Jadi ketika kunci kontak on, arus masuk, ini masuk yang hitam ini ke ECU ya. Berarti si ECU sudah mendapat perintah dari kunci kontak nih, saya sudah hidup. Nah, nanti si ECU dia mengeluarkan sinyal massa baik ke relay ini, ke full pump juga, kemudian ke mana lagi ya, ke relay. Nah, dia mengeluarkan massa ya, massa di sini. Sehingga karena relay ini sudah mendapatkan arus plus dari kabel hitam ini dan juga massa dari ECU, relay ini akan aktif ya. Ketika relay ini aktif, dia akan menghubungkan kaki sebelah sini dan kaki ini. Kaki ini adalah warna kabelnya. Kalau di sini warna merah ya. Ya, untuk ke aki ya, untuk pengisian kaki. Yang di tengahnya itu kosong ya. Dia terhubungnya dengan si kaki sebelah sini. Nanti dia ada hubungannya dengan kaki relay 5 ini. Jadi kabelnya di sini dia cuman hanya 3 kabel di relay kaki 4, tapi dia berfungsi ke 4 kakinya ya. Ya, nanti saya perlihatkan juga di sininya ya. Oke, sudah dipahami. Ini untuk relay pengisian ya, sekaligus untuk relay lampu dan relay kelistrikan lainnya ya. Di sini fungsinya. Lalu kita menuju ke relay kaki 4. Maaf ya, sekarang lagi hujan. Mungkin suara saya agak samar-samar. Kita lanjut. Yang kabel hitam dia ada juga masuk ke relay kaki 5 ya. Relay kaki 5 ini sudah ada arus standby dari plus kunci kontak. Kemudian massanya didapat dari ECU. Nah, ECU mengeluarkan massa, dia harus ada perintah dulu dari tombol starter. Jadi ketika switch rem ditekan ya, kemudian tombol starter ditekan, arusnya nanti masuk ke ECU ya. Arusnya dari kabel warna hijau garis kuning dan juga terhubung hijau garis kuning itu dengan lampu rem. Nah, dia akan masuk ke ECU sehingga ECU mendapat sinyal nih dari starter, saya sudah ready nih, mau hidup katanya kan. Nah, makanya ECU nanti mengeluarkan sinyal ke relay ini, sinyal massa. Oke, relay segera aktif gitu ya, segera hidup ya. Jadi ketika ini sudah dapat arus plus dan negatif, di relay kaki 5 ini, kaki yang sebelah sini ya, dia tidak ada kabel, dia hubungannya dengan relay ini ya, untuk pengisian nanti fokusnya. Tapi di sini ya, karena ini sudah ada aktif, sudah ada arus ya, kan ini kabelnya warna merah satu di sini ya, satu merah ya, merah yang dari sini. Nah, merah ini kan ada arus standby dari aki, hingga arus ini akan mengalir ke kaki ini. Dari kaki ini, karena ini saling terhubung dengan kaki ini, maka ini sudah ada arus standby ya, arus standby. Dan ketika ini aktif ya,
ketika aktif, kaki yang di tengah ini kaki dari aki juga ya, dari plus aki langsung tanpa melalui spring pokoknya. Jadi yang terhubung nanti ketika relay aktif itu kaki ini dan kaki ini dia terhubung ya, kaki ini. Tapi ketika relay off, belum ada arus positif ataupun massa, yang terhubung adalah kaki sebelah sini dan kaki di sini, atau kabelnya di sini kabel merah garis hitam yang besar, dia akan terhubung dengan kaki sini ya, sini ya. Bisa teman-teman pahami. Kalau kurang paham mungkin gimana ya, kita makin langsung praktek juga nanti di sininya ya. Ini kan dari gambar saya terangkan, nanti saya terangkan juga dari sini, makanya saya bilang videonya agak panjang ya. Nah dari sini nanti dia akan masuk ke arus dari aki, akan masuk ke CKP ya, ke ECU ya, ECU. Di ECU nanti dia akan terhubung dengan magnet di spool. Kemudian ini kerjasama juga dengan sensor CKP ya. Nah ada hubungannya juga, nanti sensor CKP dia akan mengeluarkan sinyal juga karena sudah ada perintah starter dari tombol starter ya. Nah dia akan memutar si magnet. Ketika nanti magnetnya sudah berputar, otomatis tombol starter kan sudah dilepas. Nah ini relay akan kembali nonaktif ya, atau kembali mati ya. Nah ketika kembali mati, maka yang kaki sini dan ini akan terhubung. Jadi dari kabel merah ini dia akan kembali arusnya ke sini karena sudah ada pengisian dari spool ya, spool jalan. Nah ini keluar arusnya nanti sekitar 13,5 sampai 14,5 dari ECU-nya ya, atau dari kiprok yang di dalam ECU-nya itu, regulator dalam ECU. Nah ke sini masuk ke kaki ini dan ini karena terhubung ya, relay nonaktif, dia masuk ke sini. Ini dan ini karena terhubung juga ya, masuk ke sini. Ini dan ini terhubung karena ini masih aktif relaynya. Kalau ini masa dari ECU-nya selama motor hidup, kontak on ya, selama motor hidup lah ya, intinya dia akan terhubung ya, akan aktif terus relay yang kaki 4 ini. Jadi ini dari ini terhubung, sehingga sekaligus ini untuk ke spring yang spring 10 ampere, ada yang 3 buah ya di sini, spring merah ini untuk ke bagian sini, sekaligus juga untuk ke kaki yang relay kaki spring yang 25 ini ya, yang sebelahnya ya, sekaligus untuk mengisi ke aki ya. Jadi relay ini nanti berfungsi, kaki 5 ini berfungsi sebagai starter sekaligus penghubung antara antara spool dengan relay sebelahnya untuk ke pengisian. Ini adalah relay pengisian sekaligus relay kelistrikan lampu ya, kelistrikan lampu, klakson dan lain-lainnya ya. Banyak ini untuk jalur itu. Nah seperti itu ya untuk warna kabelnya. Nanti saya terangkan aja di sini. Ini ada catatannya, silakan mau dicatat dulu ya. Warna lengkapnya nanti saya terangkan di sini biar lebih jelas lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini ya, ke bagian box springnya. Kita ulang lagi dari awal. Kenapa videonya berulang dari gambar ke sini ya, karena kadang ada yang request minta gambarnya seperti bikinin gambarnya, dan ada juga yang request minta jalur-jalurnya dari sini. Oke ya, jadi ini videonya memang agak panjang. Saya harap teman-teman bisa bersabar nontonnya, jangan di skip ya. Oke, kita mulai dulu dari sini ya. Motor ini kalau starternya supaya bisa digunakan, tentu apalagi yang sistem ACG itu akinya harus bagus ya, harus powerful lah ya, jangan sampai aki-aki yang swak ya. Dan untuk jalurnya ini hujan ya, jadi untuk jalurnya yang saya terangkan tadi, dari aki ini ya, dia akan tercabang 2 kabel merah polos masuk ke relay sini. Nah ini relay, ini saya buka aja relay sini ya, saya buka aja. Nah
Ini sekalian saya tunjukkan dengan test pen ya. Nah, ini kita tes dulu. Ini kita gunakan bola Amsen. Ini kita tes di sini. Ini ya. Jadi dia akan terhubungnya ke sini, ke kaki di sini. Kalau relaynya kita cabut, nah kita cabut, dia terhubung. Ini kan posisinya seperti ini pasangnya ya. Nah, dia terhubung ke kaki di sini, di yang besar ini ya, kaki yang di tengah ya. Nah, ini kita tes di sini. Nah, di sini terhubung ya. Yang di sini kaki ini karena springnya saya cabut dulu ya. Normalnya walaupun ini spring terpasang, normalnya di sini tidak ada arus. Nah, ini benar ya, tidak ada arus ya, karena springnya saya cabut. Nanti saya terangkan apa pengaruhnya spring ini saya pasang ya. Nah, ini tidak ada arus ya. Arus yang didapat ini nanti setelah relay ini aktif ya. Aktifnya relay ini itu didapat dari ini kaki pinggir ini, dan ini ada positif dan negatif. Kalau belum aktif ya, belum ada positif dan negatif di kaki yang pinggir ini, yang kecil ini ya, kedua-duanya tidak ada positif dan negatif. Yang terhubung adalah kaki relay ini atau kabel merah garis hitam ini ya. Mudah-mudahan kelihatan ya, kabel merah garis hitam ini terhubung dengan kaki yang di sini, yang di tengah yang kecil ini ya. Nah, ini kaki relay kecil yang tengah ya, yang tengah ini. Kalau kita balik di sini, nah kalau kita balik ya, oke ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kalau kita balik kakinya yang ini ya, ini kunci kontak, ini dari masa ecu yang kuning ya. Nah, kakinya yang ini tengah ini ya. Nah, tengah ini ke sini, terhubung ke sini, dan koneksinya dengan spring ini, sekaligus koneksinya dengan nih yang ini ya, di sini ini koneksinya dengan relay ini ya. Nanti saya perlihatkan itu gambarannya untuk yang kabel merah di sini ya. Nah, untuk pengecekan jalur yang rusak ya, jadi jalur standarnya lah dulu ya, normalnya. Ini kan kabelnya sudah saya kembalikan standar. Ini kan sudah ada arus standby di sini ya, satu, dan standby juga di kabel sini, kabel merah ini. Nah, ini kabel merah ini standby ke sini. Ini juga terhubung dengan ini ya. Nah, jadi pin ini dan pin ini terhubung ya. Karena ini kita kasih string, berarti ini juga terhubung ke sini nantinya ya, terhubung sini. Ini terhubung juga ke kaki di sini ya. Nah, di relay ini ya, terhubung dengan kaki yang di sini ya, relay tengah ini. Sementara yang tadi dari relay kaki 5 terhubungnya kaki yang di bawahnya ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa kelihatan ya. Nah, ini ya, ini kaki ini ya, terhubungnya ya. Sementara yang dua ini ya, dua ini di pinggir ini adalah arus plus kunci kotak, ini masa dari ecu ya. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut. Dari sini kabel merah besar ini kan sudah terhubung dengan ini, terhubung juga dengan relay ini. Di sini ada spring untuk menghubungkan ya ke kaki kabel merah putih yang menuju ke ecu, yang seperti saya terangkan di gambar tadi ya. Untuk standby-nya arus dari ecu ya, dia akan standby terus walaupun kunci kotak off ya. Nanti dari ecu dikeluarkan lagi melalui kabel warna ini ya. Nah, merah garis ini yang kunci kontak ini ya, merah garis hitam. Oke, merah garis hitam di sini. Nah, ini tidak ada arus karena spring saya cabut. Sekarang spring saya pasang. Oke, saya pasang springnya nih, biar teman-teman bisa tahu ya. Ini spring saya pasang.
Tadi kan tidak ada arusnya situ ya. Nah, ini setelah spring saya pasang, kita cek di sini. Nah, sudah ada arus ya. Berarti di kabel putih ini juga sudah ada arus, merah putih ini sudah ada arus ya. Nah, ini ada arus. Lalu kita menuju ke kunci kontak. Kunci kontak di sini. Pasti di sini ada arus juga di kabel merah garis hitam ini. Ini mana ya? Tutup ya. Kita ceknya di sini aja ya. Nah, ini. Ya, ada arus. Nah, sementara di kabel warna hitamnya ini belum ada arus ya. Nah ya, ini di merah garis hitam sudah ada arus, di kabel hitamnya belum ada arus. Ini ada arus ketika kita kunci kotak on. Nah, ini ya, saya putar kunci kotaknya biar kelihatan. Oke, nah ini saya putar kunci kotak. Nah, itu ada arus ya. Nih ya, saya matikan kunci kotak ya. Ini saya matikan lagi nih, saya cabut nih, saya simpan di bawah ya, saya simpan di bawah sebelum kunci kontak on ya. Sebelum kunci kontak on, berarti kan di kabel hitam ini spring sudah saya pasang ya. Nah, di kabel hitam ini arusnya tidak ada arus ya, kabel hitam ini nih. Ini sekarang kita cek nih, apakah ada arus di sini. Nah, tidak ada arus ya, normal ya. Nih, kabel hitam tidak ada arus ya. Oke, normal, berarti benar ya. Oke, itu udah benar, tidak ada arus karena di sini relay belum saya pasang ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Ini kita cek juga di spring ini kan berhubungannya dengan ini juga nih ya, dengan ini ya, dengan kabel inilah jalur kunci kontak dengan ini ya. Ini kita cek ya, tidak ada arus nih karena kunci kontak belum aktif, relay ini belum aktif ya. Relay ini juga belum dapat arus ya. Nah, ini tidak ada ya, normal ya, normal. Nah, kalau kita cek seperti ini dia normal ya. Sekarang kita pasang ini di relay kaki 5. Oke, kita pasang relay kaki 5. Nanti bakal saya cabut lagi setelah saya pasang nih, karena kelistrikan itu memang harus kita cek seluruhnya ya. Nah, sekarang kita cek, ini kunci kontak masih di sini ya. Sekarang kita cek, tuh ada arus ya. Nah, padahal kunci kotak dicabut. Kita lihat ke atas. Set, nih kabel kunci kotak nih. Kabel merah dulu, merah garis hitam. Ada arus. Kita geser ke kabel hitam. Ya. Tidak ada arus. Normal ya kunci kotaknya ya. Berarti kunci kotak udah off ya. Cuman di sini ya, di kotak kan normal tidak ada arus nih. Di kabel hitam ini juga tidak ada arus kan yang masuk ke sini. Nah, cuman di sekring ini kenapa dia ada arus semua ya? Karena sekring ini kan untuk ke bagian lampu nih ya. Baik yang kabel hitam garis coklat ini untuk ke lampu sen, rem lampu belakang, stop lamp, dan juga klakson ya. Yang sementara yang ini untuk lampu utama. Nah, ini lampu utamanya kan tidak ada tombol on off ya. Lampu utamanya ini tidak bisa menyala kalau masih jalur standar ya. Kalau mesin belum menyala, karena masa lampu utama dari motor Beat starter halus ya, dia didapat dari ECU masanya ya. Ya, itu kita bahas nanti lah ya. Nah, makanya yang dikeluhkan kemarin ini kunci kontak off, lampu speedo masih hidup. Dia kan ini hubungannya dengan lampu speedo juga ya, yang kabel hitam garis coklat ini. Kalau ini ya tidak akan terdeteksi hidup ya, tapi kalau kita cek kabel ya di saklarnya ini pasti ada arus di saklarnya ya. Makanya ketika dicek kotak di off kan, klakson masih bisa menyala, lampu stop lamp masih menyala, sehingga kalau tidak sadar pemiliknya dia sudah yakin kunci kotak off,
ditinggal semalam, besoknya langsung akinya drop karena arusnya masih bekerja ya, masih on. Nah itu yang menyebabkan baterainya cepat swak ya, atau cepat habis, drop tegangannya. Dan dibiarkan lama seperti itu terus sampai tegangannya di bawah 12, di bawah 11 volt aja atau 10 volt terus ya, 9 volt. Lama-lama akan merusak bagian elemen di dalamnya ya, intinya ya, merusak sehingga akinya akan mati. Nah, kalau tidak diperbaiki, tidak dicari masalahnya, ini akan berulang mau berapa kali pun kita ganti aki ya, akan berulang. Jadi solusinya kita harus cari masalahnya. Kalau ketemu masalahnya, baru kita penanganannya. Nah sekarang kita mau tahu apa masalahnya. Ketika ini dicabut, di sini bisa mati. Nah, sekarang kita cabut lagi. Saya cabut lagi nilai kaki di mana ya. Oke, kontak masih off ya. Ketika dicabut, ini normal ya, mati ya, nggak ada arus. Kalau di sini ada, tuh, di sini sudah mati semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke kaki ini. Di sini arus yang standby harusnya cuma ada satu ketika kunci kontak off, yaitu kaki di tengah ini, kabel yang warna merah polos ini ya, yang dari aki. Harusnya ya, normalnya. Oke, sekarang kita cek di kabel warna hitam sini. Nah, ini kabel hitam. Harus tidak ada arus kunci kontak off. Oke, aman. Kalau ini memang masa ya, yang di pinggir sebelah sininya ya. Nah, ini masa dari ECU ya. Oke, ini tidak akan ada arus tuh ya. Tidak akan ada arus karena dia berupa masa ya. Di tengah ini tidak bisa kita cek. Kenapa? Karena ini nanti ada hubungannya dengan kaki dua ini ya. Nah, ini ya. Dia akan dapat arus dari kaki ini ya. Dari kaki ujung ini. Ketika mesin sudah hidup, arusnya di sini ada arusnya ya. Oke. Atau ketika kunci kontak on, dia dapat arus dari relay ini. Nah, saya buktikan ya. Ini ketika kunci kontak on ada arus ya. Ini saya on kan sini. Nah, ini ada arus nih. Ini saya matikan kunci kontak nih ya. Nih saya on kan lagi. Nah, itu ada arus ya. Nah, arusnya didapat dari relay ini. Kalau saya cabut relay ini ya. Bentar ya, saya cabut. Kita cabut relaynya ya. Ini kita kunci kontak on. Nah, ini tidak ada arus nih. Ini kunci kontak on nih. Nih. Oke, bentar biar kelihatan. Tuh, kunci kontak on ya. Atau kita lihat aja di sebelahnya ya, biar tidak tipu-tipu. Nah, ini kunci kontak on. Tuh, on kan? Nih, on kan, saya matikan. Nah, saya on kan. Nah, di sini tidak ada arus ya di tengah. Tapi kalau saya pasang relay kaki 4 ya, dalam kondisi kunci kontak on. Nah, dalam kondisi kontak on, di sini ada arus. Nah, arus kan. Oke, itu normalnya. Ini saya matikan lagi, saya cabut lagi, saya simpan di sini. Jadi yang di sini ada arus yang dua ini ya. Ini langsung dari kabel hitam yang dari kunci kontak. Ini dapat arusnya dari relay ini ya. Relay ini aktif, dia ikut dapat arus, sekaligus ini juga ikut dapat arus normalnya ya. Nih saya buktikan lagi yang di sini. Saya kunci kontak on. Tuh, kering ini normalnya. Nah, ya. Seperti itu yang normalnya ya. Tapi ini tidak normal. Kenapa? Karena relay kaki 5 kita cabut. Gimana kalau tidak dipasang ya relay kaki 5-nya ini? Nggak masalah, nggak dipasang. Starter nggak bisa ya, karena motor ini masih ada engkol kaki, masih bisa diengkol ya, masih bisa diengkol. Tapi pengisian juga tidak akan aktif karena ini termasuk relay starter sekaligus relay untuk pengisian ya. Jadi kalau ini tidak terpasang, otomatis si aki
tidak akan dapat supply dari pengisian dari kiproknya ya, dari spool jalannya atau dari ecunya ya, tidak akan dapat arus. Nah sekarang tinggal kita cek yang ujung ini ya. Ini kan sudah kita cek yang satu ini standby ada sini, di sini ketika kunci kontak, di sini juga ketika kunci kontak. Sini masanya, masa dari ecu. Nah sekarang kita cek di sini. Yang di sini adalah hubungannya dengan kabel hitam garis merah, merah garis hitam ya, yang menuju ke ecu. Ini normalnya tidak boleh ada arus ketika kunci kontak off. Normalnya ya, dia akan ada arus ketika kunci kontak on ya. Itu pun didapatnya ketika kunci kontak on, didapatnya ketika relay ini aktif starter ya. Ketika starter ditekan, tombol starter ditekan, relay ini aktif, dia akan dapat arus dari kabel yang tengah ini, merah ini, dia akan terhubung dengan ini ketika aktif. Dan ketika starter sudah dilepas, motor hidup, starter dilepas, relay kembali nonaktif, sehingga nanti yang terhubung adalah kaki ini dari pengisian ke kaki yang hitam ini. Hitam ini berhubungan dengan relay, relay ini berhubungan dengan skring, skring ini berhubungan dengan aki lagi. Nah jadi pengisiannya masuk dari spool ke sini, terhubung dengan ini, terhubung dengan kaki relay ini, terhubung dengan skring ini, masuk ke aki. Ini juga ada yang terhubung dengan skring ini ya, masuk ke bagian input klakson, input lampu, input listrikan, nah yang sebagainya. Nah jadi itu cara normal kerjanya. Sekarang kita tes. Nah ini ada nyala, kunci kontak saya lepas nih ya, saya lepas. Di sini kunci kontak masih off tuh, lihat tuh ya, off ya kan, tapi di sini sudah ada standby ya. Kenapa ini bisa jadi ada standby? Nah ini baru pertanyaannya ya. Nah jadi pertanyaannya sekarang, kenapa ini ada arus standby itu kan? Nah, pusing kan kalau yang tidak tahu arahnya kemana. Kalau tidak teman-teman simak dari awal sistem cara kerjanya dan skema gambar yang saya buat tadi itu ya, pasti akan bingung ya. Nah kalau yang tahu, ini kan mengarah ke bagian regulator sini, soketnya ada di sini. Nah ini soket yang ini ya. Oke, bentar ya, fokus. Nah soketnya intinya ada di sini lah ya, teman-teman cari aja di situ. Saya malas bongkarnya karena harus bongkar besi segala macam ya. Ini juga malam hujan. Nanti akan saya jelaskan di part kedua tentang kita cara mengakali ini ya. Jadi intinya ini ecunya sudah jebol di jalur pengisiannya, tapi dia tidak mengganggu untuk pengisian ketika hidup ya. Dia cuman arusnya itu bocor ya, ecunya itu error atau arusnya bocor. Jadi ini kalau dibiarkan lama seperti ini, maka dia arus akan masuk terus ke kabel merah ini. Kabel merah ini kan dia ada hubungannya dengan spool jalan 3 ini ya. Nah ada spool ini ya, kemudian ada massa juga situ. Berarti ini kan arusnya di sini akan istilahnya sedikit-sedikit banyaknya dia akan mengalir ke tempat yang lainnya juga ya, sehingga aki lama-lama akan drop. Pertama dari sini, yang kedua juga dari lampu belakangnya kan dia tidak ada kontak on off nya ya, dia akan mati. Kemudian klaksonnya juga sedang kita duduk aja ketekan pencet bunyi, dia kan standby ya, walaupun klaksonnya itu tidak kita gunakan ya paling kalau mau apa diputus saja lampu yang apa ya, lampu kabel ini. Nah ini kabel yang hitam di sini, yang coklat hitam ini ya, dipindah ke sini ke kunci kontak. Nah tapi nanti kendalanya apa, karena ini harus keluar dari kunci kontak, skringnya hanya 5 ampere di sini ya. Ini kan skring yang 10 ampere tadi, yang 5 ampere, tapi udah dia rubah 15 ampere ya. Mungkin sudah sering putus yang 5 ampernya karena bebannya ditambah ya. Jadi di sini, keluar di sini masuk ke ecu, keluar ecu masuk kunci kontak yang merah, keluar ke kabel hitam, malah di jumper sini untuk lampu klakson ya, lampu tembak ya, yang lainnya klakson, sen juga lampunya udah ditambah yang variasi yang lainnya,
Kemudian lampu utama juga udah ngambilnya dari sini juga, dia ambil arusnya ya, otomatis sekring nggak tahan kalau 5 ampere. Jadi dinaikkanlah sekring ke 10 ampere, ke 15 ampere. Kalau dibiarkan lama-lama seperti ini juga, ini kan ada hubungan juga dengan ECU, nanti malah merusak ke jalur yang lain, bisa mengganggu ke sistem-sistem yang lainnya ya. Nah, jadi nanti ini kita buat di part kedua untuk cara mengakalinya ya, karena ini videonya sudah lumayan panjang ya. Ini di sini saya hanya penjelasan cara pengecekannya bagaimana, dan jalur-jalur dari kelistrikannya seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya terangkan ya. Saya tidak bisa mungkin seperti konten kreator lain yang menerangkan sedetail mungkin itu, atau berbicara yang gimana ya. Intinya saya hanya bisa menerangkan seperti inilah ya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa memahami maksud saya. Jadi yang di sini pokoknya intinya di relay kaki 5 ini tidak boleh ada arus standby kecuali yang dari plus aki langsung ini ya. Pokoknya yang lain itu tidak boleh ada standby sebelum kunci kontak on. Itulah intinya ya. Nah, kalau sudah ada yang standby sebelum diperintah on sama kunci kontak, nah berarti itu ada kebocoran arus. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk part pertama, karena ini sudah malam hujan juga. Ya, mungkin saya lanjut lagi besok untuk pengerjaan, karena ini saya masih ada ngerjakan kabel-kabel yang lain juga nih ya. Kabel-kabel yang lain ini belum saya rapikan, tapi tidak saya videokan, karena ini memang sekalian di custom aja, kabelnya diatur ulang, tapi bukan seperti standarnya lagi ya. Sudah kita rubah-rubah pin, posisi pinnya, karena saklarnya juga sudah ganti, punya saklar kiri fiction, yang kanan punya air off ya, air off-nya yang ada hazardnya. Ya, saya rasa cukup dulu. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.